Saudara. Di awal film, ditunjukkan seorang pria bepekerjaan sebagai mata-mata dipaksa untuk melakukan permainan oleh Jigsaw. Untuk menyelamatkan hidupnya, ia harus dapat mencongkel matanya dan mengambil kunci yang ada di dalam matanya itu. Tapi dia tidak bisa, dia kalah karena tidak bisa melakukannya, hingga ia pun mati. Skin pun beralih ke seorang detektif bernama Detektif Matthew dan anak lelakinya bernama Daniel, yang nakal. Hari itu, dia mengambil barang milik orang lain dan dijemput oleh Detektif Matthew yang menyelamatkannya dengan memberi ganti rugi. Detektif Matthew dan Daniel memiliki hubungan yang jelek sejak Detektif Matthew cerai dengan istrinya, dan hari itu juga mereka bertengkar lagi. Bahkan Detektif Matthew berkata, "Pergilah ke ibumu kalau kamu mau." Sejak perkataan itu, Daniel benar-benar tidak pulang. Detektif Matthew mencemaskannya. Tetapi ada panggilan dari tempat kerjanya karena ada yang meninggal. Maka Detektif Matthew pun datang ke tempat itu. Yang mati adalah lelaki yang ada di awal film tadi. Lelaki itu dikenal oleh Detektif Matthew karena pernah menggunakan jasanya. Tidak hanya itu, di tempat kejadian ada kata peringatan bagi Detektif Matthew tertulis, "Lihat lebih dekat, Detektif Matthew." Dan ternyata memang ada sebuah benda yang mengarahkannya ke suatu tempat, yaitu tempat Jigsaw. Mereka pergi ke sana dan menemukan Jigsaw. Pria yang memiliki penyakit kanker itu telah menunggu di sana. Saat mau dibawa pergi, Jigsaw berkata pada Detektif Matthew, "Aku ingin tetap di sini sampai kamu menyelesaikan masalahmu, Detektif Matthew." Detektif Matthew bertanya, "Masalah apa?" Jigsaw mengarahkan ke sebuah ruangan. Dan di ruangan itu, banyak monitor yang layarnya mengambil gambar beberapa orang di suatu ruangan, di mana salah satunya dari orang-orang itu adalah anak lelaki Detektif Matthew, yaitu Daniel. Detektif Matthew mendatangi Jigsaw bertanya, "Di mana Daniel?" Dijawab, "Itu kamu yang harus memecahkannya." Daniel hanya punya waktu 2 jam sebelum gas beracun masuk ke sarafnya dan membuat kulitnya rusak. Akan ada banyak sekali darah di sana. Ditanya lagi, "Di mana Daniel?" Yang hanya dijawab oleh Jigsaw, "Dia ada di tempat aman." Aku membayangkan dia sedang duduk di pojok ruangan dengan raut muka kebingungan. Sebal, Detektif Matthew tahu Jigsaw tak akan mau mengatakannya. Mencoba kembali memastikan apakah benar Daniel disekap, Detektif Matthew meneleponnya dan malah ke pesan suara milik suara Jigsaw. Sudah terpastikan. Akhirnya, para polisi menelepon ahli untuk melacak tempat rekaman itu. Skin beralih ke Daniel, ternyata ruangan itu berisi 8 orang, 3 wanita dan 5 pria, salah satunya Daniel. Orang yang terakhir bangun adalah perempuan bernama Amanda, yang langsung histeris dan ketakutan. Lalu mulai mencari ke sekeliling ruangan dan dia menemukan alat pemutar kaset dan sebuah kunci di tempat yang agak tersembunyi. Pemutar kaset tentu saja langsung diputar, yang mengatakan ada racun dalam udara dan ada penawarnya di sekeliling rumah itu. Cara satu-satunya untuk keluar dari rumah itu adalah dengan penawar racun. Ada satu penawar dalam berangkas di ruangan itu di mana nomornya ada di balik pikiran kalian. Ikuti warna pelangi. Dan sekali kalian tahu persamaan kalian, kalian akan tahu kenapa kalian ada di sini. Tanda X adalah petunjuknya. Mendengar itu, korban pertama muncul. Orang laki yang mengintip ke lubang pintu di ruangan yang sebenarnya mau dicegah oleh Amanda. Langsung tertembak mati, dan pintu pun terbuka. Merasa Amanda banyak tahu, ada yang menginterogasinya. Lalu Amanda berkata, "Aku tahu karena aku pernah mengalami permainan ini." Dan selamat. Benar, Amanda ini adalah satu-satunya orang yang selamat dari permainan Jigsaw yang juga kita sebutkan di Saw pertama. Amanda melanjutkan, "Jigsaw hanya menguji kita harus mengikuti aturan bermainnya." Ditanya, "Kenapa Amanda kembali lagi di tempat ini, harus mengikuti permainan ini?" Dijawab Amanda, "Karena dia tidak menghargai hidupnya lagi sejak dijebak oleh seorang polisi, hingga Amanda masuk penjara lagi." Setelahnya, mereka mencari ke sekeliling ruangan, bahkan mencoba menghancurkan pintu, tapi tidak bisa. Kembali ke Detektif Matthew yang diajak bermain oleh Jigsaw. Aturan permainan hanya sederhana. Detektif Matthew hanya duduk dan bercakap-cakap dengan Jigsaw agar Jigsaw mau mengatakan di mana Daniel.
Sebenarnya detektif Matthew yang tidak minat memainkan permainan itu karena Daniel disekap, terpaksa memainkan permainan itu. Kembali lagi ke Daniel dan ke-6 orang lainnya yang menemukan jalan ke ruang bawah tanah. Ternyata itu ruangan untuk menguji Obi, lelaki yang bepekerjaan sebagai pembakar mayat. Saat kaset diputar, di dalam tungku ada 2 buah penawar racun. Satu untuk Obi dan satu untuk hadiahnya atas bantuannya menculik yang lain. Tapi salah satunya punya harga. Mendengar itu tersadarlah seorang wanita yang berambut pirang, bahwa memang saat masuk mobil, ada Obi di kursi belakang yang membiusnya. Wanita itu mengatakan pada semuanya hingga terjadi perdebatan. Ada yang mau mengasari Obi sampai Obi mengatakan jalan keluarnya, tapi sebagian juga menyetopnya, dan lebih baik berpikir jernih menyuruh Obi masuk ke dalam tungku mengambil 2 penawar yang diiyakan oleh Obi, asal ia dapat 1. Obi masuk dan mengambil 1 suntikan penawar. Saat yang satu lagi diambil, tiba-tiba pintu tungku tertutup. Dan api mulai menyala perlahan-lahan merambat ke Obi. Obi yang melihat itu tentu saja kebingungan berteriak-teriak agar yang di luar membantunya. Tentu saja mereka berniat membantu, tapi apa daya mereka tak dapat membantu karena pintu tungku terlalu panas. Lalu Obi melihat ke sebelah pintu tungku tempat api menyala pertama kali dan merambat ke arahnya. Ada yang bisa diputar agar bisa membuka pintu. Percuma, api sudah terlalu dekat dengan Obi. Akhirnya ia pun meninggal, tanpa ada penawar yang dapat ia berikan. Di sisi lain, Jigsaw sibuk bercerita di depan detektif Matthew. Menceritakan tentang hidupnya berubah sejak terkena kanker, dia memandang dunia dari sisi lain, dan pernah ia mencoba bunuh diri sejak tervonis kanker. Tapi yang ada, ia malah gagal, karena ternyata dia takut mati. Sejak itu, dia ingin melakukan sesuatu yang membuat hidupnya berarti. Detektif Matthew mengatakan, "Tolong beritahu aku tempat Daniel. Aku akan membantumu." Yang dijawab Jigsaw, "Bukan itu yang aku inginkan. Kamu tidak benar-benar mendengarkan." Jigsaw berkata lagi, "Seseorang yang tidak menghargai hidup tidak pantas untuk hidup." Dijawab Detektif Matthew, "Daniel menghargai hidup." Jigsaw berkata, "Benar. Tapi apakah kamu begitu?" Dan mulai menjelaskan tentang segala keburukan Detektif Matthew yang disia-siakan oleh istrinya dan hubungannya dengan Daniel yang tidak baik, sampai Detektif Matthew yang menaruh bukti palsu agar orang mengakui bahwa itu perbuatannya. Detektif Matthew tidak mau mendengar lagi. Marah, ia pergi meninggalkan Jigsaw. Daniel dan ke-5 orang yang tersisa menemukan sebuah ruangan lagi. Agak susah dibuka pintunya, tapi setelah dipaksa akhirnya bisa. Ternyata begitu pintu terbuka, ada waktu yang langsung berjalan. Ada pintu yang harus dibuka agar mendapat penawar. Pintu hanya terbuka dengan sebuah kunci yang harus dicari di antara jarum-jarum suntik yang banyak sekali. Dan bila waktu itu sudah habis, maka pintu itu akan menutup selamanya. Tidak akan bisa dibuka walaupun sudah menemukan kuncinya. Sebenarnya ini adalah ujian untuk Xavier, lelaki yang bertemperamen tinggi, tetapi yang ada malah Xavier melempar Amanda ke lubang agar mencari kuncinya. Hingga sekujur tubuh Amanda tertusuk jarum, dan setelahnya baru dia terpaksa mencari kuncinya. Ketemu, tapi terlambat beberapa detik. Pintu telah tertutup. Hal itu membuat Xavier marah lagi pada Amanda, tapi di-stop oleh orang-orang lain di sana. Balik lagi ke Detektif Matthew yang kembali ke Jigsaw marah-marah dan menyobek hasil karya Jigsaw. Akhirnya Jigsaw menunjukkan meja coklat laci kedua, yang setelah dilihat ternyata berisi orang-orang yang pernah ditangkap oleh Detektif Matthew dengan cara meletakkan bukti palsu agar mereka tertangkap. Orang-orang itu adalah orang-orang yang berada bersama Daniel sekarang. Hal itu membuat Detektif Matthew tambah bingung, mulai mendatangi Jigsaw, marah-marah dan memukuli Jigsaw. Di sisi lain, Xavier sudah mulai lemas. Kembali ke ruangan awal dan tanpa sengaja melihat bagian belakang leher korban pertama yang mati tertembak dan menemukan ada angka yang berwarna. Masuklah lelaki negro ke ruangan itu yang dipaksa Xavier untuk membalikkan badannya yang tidak mau, dan akhirnya mereka berkelahi. Sebenarnya lelaki negro itu menang, tapi saat lengah, Xavier membunuhnya. Melihat angka di belakang lehernya. Sedangkan Daniel dan ketiga wanita menemukan tanda X di figura yang setelah dibuka ada foto Daniel dengan Detektif Matthew dan di belakang foto bertuliskan ayah dan anak. Saat itulah mereka semua tahu. Dan tiba-tiba perempuan berambut pirang tak tahan akan racun, kejang-kejang lalu meninggal.
Amanda dan perempuan berambut hitam yang mengetahui Daniel anak detektif Matthew sebal. Mereka pergi sendiri-sendiri. Amanda yang pergi sendiri menemukan lelaki negro yang telah meninggal. Ketakutan dia kembali ke Daniel dan menariknya pergi, dengan dikejar oleh Xavier yang juga telah melihat foto itu. Perempuan berambut hitam menemukan sebuah ruangan yang di tengahnya ada kotak kaca berisi suntikan penawar. Tanpa pikir panjang dia langsung memasukkan tangannya satu. Ternyata suntikan itu tumpah. Kaget cepat-cepat dia memasukkan tangan satunya lagi. Langsung kedua tangannya terjebak karena lubang itu terbuat dari pecahan kaca. Hingga dia hanya bisa berteriak-teriak meminta tolong. Yang didatangi Xavier yang hanya melihat nomor di belakang lehernya dan meninggalkannya. Xavier lalu mengejar Daniel dan Amanda yang menemukan jalan tersembunyi di ruang tempat mereka terbangun awal tadi. Mereka membuka dengan kunci yang ditemukan bersama kaset tadi. Skin beralih ke Jigsaw, yang akhirnya mau membawa detektif Matthew ke tempat video Daniel tersebut. Detektif Matthew tahu dia tidak akan diperbolehkan membawa Jigsaw, jadi dia pergi diam-diam dan sampai ke sebuah rumah. Detektif Matthew turun dengan meninggalkan Jigsaw di mobil. Detektif Matthew mencari ke arah ke tempat Daniel Amanda berada. Padahal sebenarnya polisi dan detektif lain sudah menemukan tempatnya dan sedang dalam perjalanan ke sana. Kembali lagi ke Daniel, ternyata jalan ke bawah itu mengarah ke WC besar, tempat kejadian saw pertama. Di sana terlihatlah mayat Adam telah mati karena telah ditinggalkan. Daniel pingsan. Amanda berhadapan dengan Xavier yang diminta Xavier untuk membalikkan badannya, tapi Amanda tidak mau berkata, "Bagaimana bila aku tidak mau memberikannya? Toh kamu juga tidak bisa melihat angkamu sendiri." Sadar akan kebenaran hal itu, Xavier bingung sebentar, tapi kemudian dia mulai menguliti kulit bagian belakang lehernya dengan pisau yang dibawanya. Amanda hanya bisa berteriak-teriak. Sesudahnya Xavier maju ke Amanda, tapi ternyata Daniel tidak pingsan. Dia menjegal Xavier hingga jatuh, mengambil pisaunya dan menyayat leher Xavier. Skin beralih lagi ke polisi yang mendatangi tempat di mana tempat rekaman itu terjadi, tapi tidak menemukan apa-apa, hanya menemukan kenyataan bahwa Jigsaw mengakali mereka. Rekaman yang tampak di layar itu bukan rekaman langsung, melainkan sudah terjadi sebelumnya. Jam usai, tempat mereka menemukan Jigsaw tadi, ada pintu lemari besi terbuka. Ada Daniel di dalamnya, masih hidup, karena ada alat bantu pernapasan oksigen dipasangkan padanya. Jadi, kembali ke detektif Matthew yang sekarang ada di WC besar, yang tidak ada siapa-siapa dan dalam keadaan lampunya gelap. Tapi ia tidak tahu apa-apa yang terjadi sebenarnya. Jadi tetap mencari Daniel dan mengecek setiap mayat yang ada di ruangan itu. Dan ada salah satu mayat yang tiba-tiba menyerang dan menusukkan jarum bius padanya. Detektif Matthew terbangun di sebuah ruangan di dalam keadaan kaki yang telah terantai dan ada alat pemutar kaset yang setelah diputar terdengar suara perempuan, bukan suara Jigsaw. Wanita itu adalah Amanda yang menyalahkan detektif Matthew yang telah menjebaknya hingga ia menemukan sesosok kaya dalam diri Jigsaw. Amanda adalah salah satu anggota Jigsaw. Amanda muncul, berkata, "Game over," dan menutup pintunya.